Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas teorema 437, definisi 438, dan contoh 439 yang merupakan pembahasan dari mata kuliah pengantar analisis rel. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, teorema 437. Teorema 437 berbunyi, ambil A himpunan bagian dari rel, ambil FG, A menuju rel, dan ambil C elemen rel, suatu titik kumpul dari A. Anggaplah bahwa Fx kecil sama dengan Gx untuk setiap X elemen A. X tidak sama dengan C. Nah, maka yang pertama, jika limit Fx menuju C sama dengan positif tak hingga, maka limit Gx menuju C sama dengan positif tak hingga. Yang kedua, jika limit Gx menuju C sama dengan negatif tak hingga, maka limit Fx menuju C sama dengan negatif tak hingga. Oke, bagaimana pembuktiannya ya? Untuk melihat pembuktian dari teorema yang pertama, ayo kita lihat. Untuk pembuktian teorema yang pertama, kita akan berangkat dari definisi 435. Fokus kepada bagian yang saya garis ya. Bagian ini yang berbunyi, misalkan A himpunan bagian dari rel, misalkan F A menuju rel, dan misalkan C merupakan elemen bilangan rel, suatu titik kumpul dari A. Yang pertama, kita katakan bahwa F menuju ke positif tak hingga apabila X menuju C, dan ditulis limit X menuju C sama dengan tak hingga. Jika untuk alfa elemen bilangan real terdapat gamma sama dengan gamma alfa besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X dikurang C besar dari 0 dan lebih kecil dari gamma, maka Fx besar dari alfa. Nah, dari definisi tersebut kita dapat membuktikan teorema yang pertama tadi. Jika limit Fx menuju C sama dengan positif tak hingga dan alfa elemen real diberikan, maka terdapat gamma alfa besar 0, sedemikian sehingga jika X dikurang C besar dari 0 dan kecil dari gamma alfa dan X elemen alfa, maka Fx besar dari alfa. Tetapi Fx kecil dari Gx untuk semua X elemen alfa, X tidak sama dengan C. Perhatikan bahwa jika X dikurang C besar dari 0, kecil dari gamma alfa, dan X elemen alfa, maka Gx besar dari alfa. Karena itu, limit Gx menuju C sama dengan tak hingga. Nah, untuk itu terbukti teorema yang pertama. Ayo kita kembali. Kita lihat bagaimana teorema yang kedua. Teorema yang kedua berbunyi, jika limit X menuju C sama dengan negatif tak hingga, maka limit Fx menuju C sama dengan negatif tak hingga. Ayo kita cek bagaimana pembuktiannya. Kita klik. Sama halnya dengan teorema yang pertama, untuk membuktikan teorema yang kedua, kita juga berangkat dari definisi 435 yang kedua, yaitu kita katakan bahwa F menuju ke negatif tak hingga apabila X menuju C, dan ditulis limit X menuju C sama dengan negatif tak hingga. Jika untuk beta elemen bilangan real terdapat gamma sama dengan gamma beta besar 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X kurang C besar dari 0 dan kecil dari gamma, maka Fx kecil dari beta. Nah, dari definisi tersebut kita bisa membuktikan teorema yang kedua. Pembuktiannya adalah
Jika limit G X menuju C sama dengan negatif tak hingga dan beta elemen bilangan real diberikan, maka terdapat gamma beta besar 0 sedemikian sehingga jika X dikurang C besar 0 dan kecil dari gamma beta, maka GX kecil dari beta. Akan tetapi Fx kecil sama dengan Gx untuk semua X elemen A, X tidak sama dengan C. Perhatikan bahwa jika X kurang C besar 0 dan kecil dari gamma beta dan X elemen A, maka Fx kecil dari beta. Oleh karena itu, limit Fx menuju C sama dengan negatif tak hingga. Nah, sudah terbukti teorema yang kedua. Teorema yang pertama sudah terbukti, yang kedua juga sudah terbukti. Ayo kita kembali pada bata konsep untuk lihat pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang kedua yaitu definisi 438. Ayo kita lihat, check it out. Definisi 438 berbunyi, misalkan A, himpunan bagian real dan biarkan A menuju real jika C elemen R adalah titik kumpul dari himpunan A iris C, tak hingga sama dengan X elemen A, di mana X besar dari C, maka kita katakan bahwa F cenderung ke positif tak hingga atau negatif tak hingga sebagai X menuju C positif. Dan kita tulis limit F X menuju C positif sama dengan tak hingga. Masing-masing limit F X menuju C positif sama dengan negatif tak hingga. Jika untuk setiap alpha elemen real ada gamma sama dengan gamma alpha besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua X elemen A dengan X kurang C besar dari 0 dan kecil dari gamma, maka Fx besar dari alpha atau Fx kecil dari alpha. Nah, dari definisi tersebut kita bisa mengambil beberapa poin penting, di antaranya yaitu yang pertama, kita bisa mengambil bahwa A merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Yang kedua, FA menuju bilangan real. Yang ketiga, C merupakan bilangan real adalah titik cluster atau titik kumpul. Yang keempat, A iris C, tak hingga sama dengan X elemen A, di mana X besar dari C. Yang kelima, F menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga. Yang keenam, X menuju C positif. Yang ketujuh, limit F X menuju C positif sama dengan positif tak hingga atau limit F X menuju C positif sama dengan negatif tak hingga. Yang kedelapan, semua alfa merupakan bilangan real. Yang kesembilan, gamma sama dengan gamma alfa besar dari 0 menuju X elemen A. Nah, itu tadi definisi dan poin-poin penting dari definisi. Ayo kita kembali kepada pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah contoh 439. Ayo kita lihat. Misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Kita telah menjelaskan pada contoh 436b yang tidak termasuk pada pembahasan saya bahwa limit Gx menuju 0 tidak ada. Namun, hal tersebut merupakan latihan yang mudah untuk menunjukkan bahwa limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan tak hingga, dan limit 1 per X, X menuju 0 negatif sama dengan negatif tak hingga. Nah, di sini kita akan tunjukkan bahwa limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan tak hingga, dan limit 1 per X, X menuju 0 negatif sama dengan negatif tak hingga. Bagaimana cara menunjukkannya atau pembuktiannya? Ayo kita lihat. Pada contoh 436,
Misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Fungsi misalkan G tidak menuju ke tak hingga atau negatif tak hingga. Untuk limit G, X menuju 0 itu tidak ada. Iya, itu sudah dibahas pada contoh 436. Maka limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan tak hingga. Itu yang akan kita buktikan pertama. Nah, pembuktian pertama untuk limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan positif tak hingga adalah diberikan sembarang alfa besar dari 0 positif. Terdapat gamma alfa. Misalkan gamma sama dengan 1 per akar alfa. Ini berarti bahwa jika 0 positif atau jika nilai mutlak X sebesar dari 0 positif dan kecil dari gamma, maka nilai mutlak X besar dari 0 positif kecil dari 1 per akar alfa. Maka X kecil dari 1 per alfa. Nah, itu berdasarkan teorema 221. 1 per X besar dari alfa. Jadi, limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan tak hingga. Terbukti. Nah, contohnya bagaimana? Limit 1 per X, X menuju 0 positif sama dengan tak hingga. Kita tahu bahwa limit itu berarti yang menuju atau mendekati 0 positif. Berarti semua bilangan real yang mendekati 0 positif. 0, sekian. Jika kita substitusikan 1 per X, 1 per 0, maka hasilnya adalah tak hingga, positif tak hingga, karena yang mendekati tadi adalah himpunan bilangan real yang menuju 0 positif. Oke, kita akan menunjukkan yang kedua, yaitu limit 1 per X, X menuju 0 negatif sama dengan negatif tak hingga. Pembuktiannya juga tidak jauh berbeda atau sama saja. Kita bergerak dari teorema 221, yaitu diberikan sembarang alfa besar dari 0 negatif, terdapat gamma alfa. Misalkan gamma sama dengan 1 per akar alfa. Ini berarti bahwa jika X besar dari 0 negatif kecil dari gamma, maka X besar dari 0 negatif kecil dari 1 per akar alfa. X kecil dari 1 per A. Nah, itu tadi berdasarkan teorema 221. 1 per X besar dari alfa, sehingga Gx besar dari alfa. Jadi, limit 1 per X, X menuju 0 negatif sama dengan negatif tak hingga. Terbukti. Kita masukkan contoh bilangannya. Limit X menuju 0 negatif berarti semua bilangan real negatif yang akan menuju ke 0 negatif. Misalkan 1 per X, 1 per 0 sama dengan tak hingga. Kenapa negatif tak hingga? Karena semua bilangan real yang menuju ke 0 negatif. Maka dari itu terbukti. Contoh sudah dibuktikan dan semua pembahasan sudah dibahas. Terima kasih.